Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang Asik Tapi Tetap Edukatif. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu apa sih arti pendidikan filsafat bagi mahasiswa abad ke-21. Nah, saya Ananda Rizky Pratama dengan akhiran NIM 183 sebagai host. Bersama saya sudah ada dua narasumber, yaitu saya Flora Lestari Santika dengan akhiran NIM 154 sebagai narasumber kedua. Saya Evelyn Narini dengan akhiran NIM 276 sebagai narasumber yang pertama. Nah, teman-teman, di sini kita akan menghubungkan pembahasan ini dengan pemikiran Paulo Freire, yang mana tokoh besar dalam filsafat pendidikan. Jadi mungkin kita langsung saja ya dimulai kepada narasumber. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian berdua. Nah, untuk pertama saya ingin tanya kepada narasumber Evelyn. Bisa jelaskan dulu nggak siapa sih Paulo Freire ini dan apa inti pemikirannya? Oke, baik. Paulo Freire adalah seorang tokoh pendidikan asal Brasil yang terkenal dengan konsep pendidikan pembahasan. Inti pemikirannya adalah bahwa pendidikan itu tidak boleh hanya membuat peserta didik pasif seperti wadah kosong yang hanya diisi. Menurut Freire, pendidikan harus membangunkan kesadaran kritis, membuat kita mampu untuk memahami masalah di sekitar kita, lalu bertindak untuk memperbaiki. Jadi, pendidikan bukan hanya soal menghafal, tapi proses menjadi manusia yang sadar, berpikir, dan mampu membuat perubahan. Oh, seperti itu ya. Jadi menurut Paulo itu memang pendidikannya harus membangun kesadaran secara kritis. Nah, untuk kepada saudara Flora, saya ingin mau bertanya, Freire ini kan banyak menolak model pendidikan tradisional yang sifatnya itu satu arah. Nah, jadi tanggapan Anda itu seperti apa ya? Jadi pertama itu untuk maksud dari Freire itu sendiri, kenapa dia menolak pendidikan tradisional yang bersifat satu arah itu maksudnya karena Freire ini menolak pola belajar yang hanya membuat siswa pelajar itu pasif, tidak aktif. Jadi hanya menerima materi tanpa harus ada timbal balik seperti diskusi atau bincang-bincang di dalam forum itu. Jadi dia tidak mau kalau mahasiswa atau pelajar itu hanya menerima materi saja tanpa bisa mengungkapkan pendapatnya. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk Evelyn, kan kalau dikaitkan dengan pengalaman sebagai mahasiswa sendiri, apakah kamu pernah merasakan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Freire ini? Pernah, misalnya ketika dosen memberi ruang diskusi terbuka, bukan hanya ceramah. Kami diminta menghubungkan materi dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Rasanya belajar jadi lebih hidup dan bermakna. Kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melihat kenyataan di sekitar. Di situ saya merasa proses belajarnya benar-benar memanusiakan peserta didik, seperti yang Freire ajarkan. Jadi kalau menurut kamu pemikiran Freire ini sangat efektif untuk mahasiswa ya? Jadi kalau untuk Flora sendiri, kira-kira menurutmu itu bagaimana sih relevansi pemikiran Freire ini di tengah era digital dan AI sekarang? Oke, jadi menurut saya relevansi dari pemikiran Freire ini di era digital sekarang ini itu sangat penting dan sangat relevan bagi setiap mahasiswa untuk untuk memahami bagaimana caranya itu untuk bisa menerima informasi, karena di era digital sekarang ini banyak informasi-informasi dari luar yang tidak tersaring. Jadi sampai ke kita, kalau kita tidak berpikir kritis itu akan menyebabkan yang namanya penyimpangan baik moral maupun pemikiran kita. Jadi pentingnya kita berpikir kritis agar kita bisa menyaring mana yang baik
untuk kita bisa praktekkan atau kita bisa terima. Jadi kalau menurut Flora memang Freire ini relevan sekali untuk era digital saat ini karena memang banyak informasi yang harus disaring terlebih Ya, dahulu. betul sekali. Jadi kalau misalnya kita kan ini sebagai mahasiswa generasi digital di Evelyn. Nah, bagaimana menurut kamu pendidikan pembebasan ini bisa diterapkan di perkuliahan kita? Oke, baik. Menurut saya bisa lewat metode belajar yang melibatkan kolaborasi, diskusi, studi kasus, dan pemberian ruang untuk mahasiswa menyampaikan pendapat. Ketika dosen memberi kesempatan untuk menganalisis masalah nyata, mengkritis kebijakan pendidikan atau fenomena sosial, itu membuat kita lebih aktif. Pendidikan pembebasan bukan berarti tidak ada aturan, tapi lebih pada memberi keluasan berpikir dan ruang untuk bertanya. Jadi memang saat dari tadi kita membahas ini, metode Freire ini memang sangat-sangat penting dan relevan dalam pendidikan saat ini ya. Nah, pasti saja dari metode itu ada tantangannya tersendiri. Nah, jadi kalau untuk Flora, menurut kamu apa sih mungkin bisa berikan contoh tantangan pendidikan di Indonesia abad 21 yang bisa dilihat dari sudut pandang Freire ini? Jadi seperti yang kita tahu, sekarang ini kan di abad ke-21 ini sudah canggih, sudah banyak pembelajaran itu yang menggunakan metode digital. Jadi salah satu tantangannya itu dari pemikirannya Freire ini, di mana di beberapa daerah itu belum dapat yang namanya pembelajaran bermetode digital. Jadi sehingga akses pendidikan itu belum memadai, belum sesuai dengan pemikirannya Freire ini, di mana kita bisa bebas berpendapat, bebas berpikir melalui apapun itu sarana yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu yaitu teknologi digital. Dan juga ada beberapa daerah yang masih menerapkan pembelajaran satu arah, seperti mahasiswa-siswa atau apapun itu hanya mendengar saja. Tidak ada diskusi dengan guru atau dosen. Ternyata banyak juga ya tantangannya ketika kita menerapkan metode Freire ini. Jadi memang bukan hanya sekedar mulus-mulus saja untuk menerapkan metode ini, pasti saja ada tantangannya. Ya. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya tantangan dari metode Freire ini, kemudian apakah dia sangat relevan dan memang sangat relevan pada pembelajaran pada saat ini. Nah, jadi saya ingin menanya kembali kepada Evelyn, menurut kamu apa peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pandangan Freire ini? Mahasiswa adalah kelompok yang punya kesadaran dan akses pendidikan, sehingga mereka punya tanggung jawab sosial dalam pandangan Freire. Mahasiswa harus menjadi bagian dari perubahan, bukan hanya pengamat. Kita harus berani kritis, mengkritis ketidakadilan, menyuarakan yang benar, dan melakukan tindakan kecil untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Perubahan dimulai dari kesadaran, lalu diwujudkan lewat aksi. Jadi memang mahasiswa ini dalam pandangan Freire menurut kamu itu bisa ketika mahasiswa itu menerapkan metode Freire ini, mereka punya tanggung jawab sosial yang baik. Nah, kembali lagi kepada Flora, saya ingin bertanya bagaimana kamu melihat hubungan antara pendidikan, teknologi, dan humanisasi yang Freire maksud ini? Jadi saya melihat bahwa dari sudut pandangnya Freire ini, dia mengemukakan bahwa teknologi itu hanya alat. Jadi yang menentukan baik dan buruknya teknologi ini untuk kedepannya itu adalah kita sebagai pengguna dari teknologi itu sendiri. Jadi menurut Freire itu, pendidikan harus tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan juga norma-norma yang ada. Jadi jangan kita menyalahgunakan teknologi untuk hal-hal yang
sangat menyimpang. Dan juga meskipun kita memakai teknologi, proses belajarnya itu tidak boleh kehilangan aspek empati. Maksudnya itu supaya proses belajar itu tidak kehilangan komunikasi atau diskusi dengan dalam forum tersebut. Jadi meskipun kita menggunakan teknologi, harus ada yang namanya keaktifan dalam kelas tersebut, jangan pasif. Dan untuk untuk penggunaannya, seharusnya teknologi itu memperkuat proses belajar, bukan menggantikan interaksi antar sesama. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa dalam kelas itu harus aktif, jangan pasif. Jadi memang betul sekali pendapat dari Flora, karena memang sebagai mahasiswa itu ataupun peserta didik, kita tidak boleh pasif dan menggunakan teknologi itu sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan. Nah, saya ingin kembali bertanya kepada Evelyn, jika saya meminta kamu untuk memberikan pesan kepada mahasiswa tentang soal pentingnya kesadaran kritis, kira-kira kamu mau memberi pesan apa kepada mahasiswa? Saya akan bilang bahwa kesadaran kritis itu penting supaya kita tidak mudah diarahkan oleh informasi, tren atau tekanan sosial. Dengan berpikir kritis, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai diri. Ini bukan hanya penting untuk kuliah, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Bagus sekali sarannya. Terakhir untuk Flora nih, menurut kamu dari keseluruhan kita pembahasan tentang Freire ini, makna filsafat pendidikan bagi mahasiswa abad ke-21 ini apa? Jadi menurut saya filsafat pendidikan itu adalah panduan untuk kita memahami bagaimana seharusnya kita belajar dan untuk apa kita belajar. Jadi di abad ke-21 filsafat pendidikan itu membantu kita untuk menghadapi perubahan yang cepat, seperti contohnya teknologi. Yang kita ketahui di era sekarang ini perubahan teknologi itu sudah sangat pesat. Dan juga bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang kompleks, dan juga kita bisa menggunakan pemikiran kritis kita. Dari pembelajaran kita mengenai filsafat ini kan kita harus diharuskan untuk berpikir kritis. Jadi bagaimana cara kita menempatkan pemikiran kritis itu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di depan kita. Jadi dengan memahami konsep seperti yang Freire jelaskan, kita bisa menjadi mahasiswa yang lebih sadar, lebih manusiawi, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Oke, tepuk tangan dulu. Mungkin terima kasih banyak kepada narasumber pada podcast kali ini, Saudara Evelyn dan Flora, atas diskusinya yang sangat menarik hari ini. Semoga podcast ini memberikan insting baru tentang arti filsafat pendidikan bagi mahasiswa abad ke-21. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Aman, berapa menit? 14.